bahwa saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan tempat saya mengabdi. Dan saya yakin masih banyak fakta-fakta persidangan yang belum dipertimbangkan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik akan menunjukkan keadilan. Saya percaya akan hal itu. Sabar sih, ini hak saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha Baik, dan saya yakin dan percaya satu hal yang akan saya tambahkan, bahwa saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan tempat saya mengabdi. Semangat Marisa. Semangat Marisa. Semangat Marisa. Amin. Allah Akbar. Allah Akbar. Bahwa saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan. Semangat Arifah! Semangat Arifah! Gua memberkati Pak! Gua memberkati ya Pak! Semangat Arifah! Semangat Bang Edo! Pak, kenapa nangis, Pak? Kenapa nangis Pak? Pak, kenapa nangis, Pak? Terharu ya, Pak? Pak, sedikit, Pak. Harapannya apa, Pak? Putusannya, Pak? Aduh, kejepit gua. Kejepit. Pak, yang dalam. Ya lu juga mas. Para terdakwa silakan. Bisa 20 tahun.
Terdakwa Rifa Siaan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rifa Siaan. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terdakwa atau terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang dibayar. 4. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 5. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti pada hari Selasa 6 oleh Badan Kusuman CSMA selaku ketua SMA Adisa dan mengadili 1. Menyatakan terdakwa Rifa Siaan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rifa Siaan. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terdakwa atau terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang dibayar. 4. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 5. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti umum terdiri dari barang bukti dokumen, yaitu barang bukti kode angka nomor 1.1 berupa 1 lembar fotokopi dokumen Bill of Lading Anoa Marine Terminal Actualifting for BAPPL nomor AC ANC dan seterusnya dikirimkan ke RU 5 Balikpapan tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan barang bukti kode angka nomor 88.1 berupa transaksi debit pada mutasi berupa slip penarikan dan slip pemindahan dana antara rekening BCA antara rekening atas nama Gading Rahmat dan Judo pada Bank BCA dengan nomor rekening 53751 33344 dengan rincian sebagaimana dalam tabel dinyatakan dibacakan. Dipergunakan dalam perkara terdakwa Maya Kusmaya. Barang bukti elektronik, barang bukti kode angka nomor 1.1 berupa 1 unit laptop Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Intel Core i7 dan seterusnya beserta adaptor charger, sampai dengan barang bukti kode angka nomor 328.1 berupa 1 unit flash disk merek Philips berwarna putih hijau dengan label SK dan uraian pejabatan Pak Sani dan Pak Agus, nomor mode FM08FD05B dan seterusnya. 3.
dipergunakan dalam perkara terdakwa Maya Kusmaya. Barang bukti sampel, barang bukti kode nomor 1.1 berupa 1 kaleng yang berisi 4 liter solar yang diambil dari tangki dengan kode T01 dengan nomor segel B22059624 sampai dengan barang bukti kode angka nomor 6.7 berupa 1 can berisikan 4 liter sampai sampel produk Pertalite tangki T27 dipergunakan dalam perkara terdakwa Maya Kusmaya. Barang bukti uang emas bersertifikat. 1. Uang sebesar Rp53.950.000 terdiri dari uang pecahan Rp100.000 sebanyak 533 lembar dengan jumlah uang sebesar Rp53.300.000, uang pecahan Rp50.000 sebanyak 13 lembar dengan jumlah uang sebesar Rp650.000 sampai dengan tiga uang sebesar $843 Singapura yang terdiri dari sebagai barang tabel dianggap dibacakan. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Maya Kusmaya. 20 lembar mata uang pecahan $1.000 Singapura, 200 lembar mata uang pecahan $100 Amerika, 4.000 lembar mata uang pecahan Rp100.000 dengan total Rp400 juta. Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama Dimas Werhaspati. 2. 1 buah lemari besi berwarna putih dengan merek Cobra yang terletak di ruang finance manager lantai 2. Setelah dibuka lemari besi tersebut dalam kondisi berisi bagaimana lengkapnya dalam tabel dianggap dibacakan. Sampai dengan dari 1 buah lemari besi berwarna biru yang terletak di ruang lantai 3 senilai $1.500 dan Rp94.030.000. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Gary Adrianto Riza. Selanjutnya 1 buah lemari besi berwarna abu-abu dan 1 buah tas berwarna hitam dengan merek Yoshida dan Co. Dan seterusnya barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Gary Adrianto Riza. 4 pecahan uang Rp10.000 sebanyak 15 bendel dengan masing-masing bendel bernilai Rp10 juta. Dan seterusnya barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Gary Adrianto Riza. Berangkas merek Ichiban yang terletak di lantai basement kantor PT Jenggala Maritim Nusantara sebagai berikut dianggap dibacakan. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Gary Adrianto Riza. Sambungannya mana Pak?
Oke. Pembukaan rekeningnya ini. Oh ini. Memerintahkan penuntut umum mencabut blokir rekening setelah putusan ini diucapkan, yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1030000012122 strip 4 atas nama Rifa SM sampai dengan 12 rekening BCA nomor 68009444081 atas nama Widiawati Wanayu membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500. Demikian diputuskan dalam persidangan musyawarah majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 24 Februari 26 oleh Fajar Kusuma CSH MH selaku Ketua Majelis, Nurul Khotimah SH MH, Adi Nurhati SH dan Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. Sigit Herman Binaji SH MHum, Mulyono Dwi Purwanto AK SH MAPCFI masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan pada persidangan terbuka umum pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2006 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Zainuddin Esa, Panitia Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan di Jakarta Pusat, dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa didampingi para penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya akan dibacakan tadi yang amarnya tadi terhadap untuk pembacaan Maya Kusmaya, sebagaimana juga ada dissenting opinion yang kurang lebih sama. Tapi tidak akan kami bacakan lagi seperti sepakat tadi, akan kita bacakan amar putusannya. Putusan nomor 97 Pejus PTPK 2028 Jakarta Pusat demikian berdasarkan Ulama Esa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beri perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan pidana sebagai berikut dalam perkara nama lengkap Maya Kusmaya, tempat lahir Tasikmalaya, umur tanggal lahir 44 tahun 3 Agustus 1980, kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal perumahan kota wisata klaster West Covina SH5 nomor 18 Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, agama Islam, pekerjaan kaum BUMN, VIP Trading and Other Business PT Pertamina Patraniaga sejak tahun 2021 sampai dengan 2023. Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga periode tahun 2023 sampai 2025. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.